Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Ayub, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Malam semester 5 dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial dan dosen pengampu Bapak Haji Sunarto SE MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial ialah teknik pengambilan keputusan manajemen perusahaan berbasis teori ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi politik. Teori ekonomi mikro atau ekonomi perusahaan membahas tentang pengorbanan input sumber daya perusahaan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Teori ekonomi makro atau ekonomi negara membahas tentang pengorbanan input atau sumber daya negara dan masyarakat yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh kemakmuran yang sebesar-besarnya. Adapun pengertian ekonomi manajerial menurut para ahli, menurut Dominic Salvatore 1996, ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun peranan dan tujuan ekonomi manajerial, yang pertama sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer baru. Yang kedua ada membantu manajer menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada membantu mengatur keuangan. Yang keempat ada mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Yang kelima ada mendapatkan keuntungan perusahaan. Adapun ruang lingkup ekonomi manajerial, yang pertama yaitu teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan. Teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan teori makro membahas sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, pekerjaan, dan agregat ekonomi. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka seperti prinsip money, material, dan method. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan manajerial harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu keduanya digabungkan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Yang selanjutnya yang ketiga ada ilmu keputusan. Matematika dan ekonometri atau statistika dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan. Yang keempat atau yang terakhir ini ada ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori untuk pengambilan keputusan, termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran serta produksi. Adapun contoh ekonomi manajerial, salah satu contoh pelaksanaannya bisa kita lihat pada kegiatan di hotel yang melakukan kegiatan melayani tamu hotel. Sebuah hotel tentunya harus memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk para tamu menginap. Selain itu, hotel juga harus memiliki standar prosedur bagaimana manajer, resepsionis, dan para pekerja di hotel tersebut dapat bekerja secara berkesinambungan dan bergantian dalam kurun waktu tertentu. Tentunya untuk mendapatkan kinerja yang optimal harus diawali dengan keputusan yang tepat mengenai standar prosedur kerja. Dengan begitu, potensi terjadinya kesalahan dan kekurangan dapat diminimalisir. Adapun yang telah kami simpulkan atau saya simpulkan dari ekonomi manajerial,
Itu ekonomi manajerial merupakan wawasan gabungan antara teori ekonomi dan pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Fungsinya antara lain sebagai alat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat bagi kemajuan perusahaan. Dalam dunia bisnis, sistem ini sangat penting untuk pengembangan usaha secara menyeluruh. Selain itu, Anda juga harus mengelola pembukuan usaha yang baik untuk membuat rencana bisnis lebih matang berdasarkan laporan keuangan. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.